Sahabat Pintro, selamat datang pada acara Pintro Education Talk episode kedua. Yap, sahabat Pintro, bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan banyak membahas seputar cara membangun branding sekolah yang efektif guna meningkatkan peserta didik baru di sekolah. Nah, kebetulan kali ini saya ditemani oleh Bapak Supiansah selaku praktisi pendidikan di salah satu universitas negeri di Kota Bandung. Baik, mungkin kita bisa langsung tanya-tanya aja ya ke beliau terkait topik pembahasan kita pada podcast kali ini. Halo Pak Supiansah, terima kasih nih Pak atas waktunya untuk menjadi narasumber kami di podcast kali ini dan memberikan tips-tips untuk Bapak Ibu Guru Sahabat Pintro. Pak Ian, bagaimana nih kabarnya? Halo Sahabat Pintro. Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Jadi gimana nih Pak, pembelajaran after pandemi COVID-19 beberapa tahun kebelakangan ini? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, ya, jadi pendidikan itu adalah suatu kebutuhan primer ya bagi setiap orang, ya, khususnya yang ada di Indonesia, dan itu pun sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, dalam kondisi dan situasi apapun, pendidikan itu harus tetap berjalan, ya. Makanya memang dalam konteks strategi itu tidak dikenal ada suasana pandemi atau tidak pandemi, ya. Jadi dengan kejadian 2 tahun belakangan ini, ya, 2 tahun belakangan ini kita melihat bahwa ada semacam disruption atau gangguan terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia, ya. Sebetulnya tanpa ada ini pun kita sebagai stakeholder di dalam pendidikan ini harus selalu siap, ya, karena kalau tidak kemarin datang pasti di waktu yang akan datang. Namun kabar baiknya adalah situasi tersebut itu dengan sendirinya mendorong semua stakeholder pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu lembaga pendidikan, pemerintah, ya, kemudian para guru, orang tua, siswa, pada akhirnya terpacu semuanya dan didorong untuk mau tidak mau harus siap, ya, sehingga pada akhirnya kita juga bisa melihat dengan sendirinya bahwa pendidikan ini ternyata masih tetap bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ayu. Oh iya ya Pak, berarti yang sebelumnya pembelajarannya offline sekarang sudah menjadi hybrid, bisa datang ke sekolah ataupun belajar dari rumah. Oke deh Pak, balik lagi nih ke tema kita di awal, yaitu membahas membangun branding sekolah. Pak Supiansah ini kan praktisi di lembaga pendidikan ya Pak? Ya, Alhamdulillah. Tepatnya di Unpad ya Pak? Betul, di Universitas Padjadjaran. Nah, gini Pak, mungkin Bapak ada tips dan trik nih Pak sebagai praktisi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, banyak dari orang tua siswa atau wali siswa yang akan menyekolahkan anaknya mereka ke lembaga pendidikan yang unggul atau bisa dikatakan favorit. Sedangkan bagi lembaga pendidikan yang biasa-biasa saja, hampir setiap tahunnya ada saja penurunan jumlah siswanya nih Pak. Bagaimana sih Pak kira-kira strateginya agar hal tersebut dapat teratasi? Baik, begini Mbak Ayu. Jadi sekalipun pendidikan atau lembaga pendidikan itu adalah lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan atau non-profit oriented, ya, tetapi peran branding itu tetap sangat penting, ya. Sekalipun mereka tidak mengejar keuntungan, tetapi mereka kan juga tetap harus tumbuh, ya. Betul. Tetap harus eksis juga. Mereka harus mendapatkan siswa, ya. Sementara siswa juga harus mendapatkan sesuatu, value dari sekolah, sehingga apa yang diperolehnya nanti akan bermanfaat bagi si siswa di kemudian hari. Jadi dengan kata lain bahwa di sini berlaku take and give, ya, antara siswa, orang tua dengan lembaga pendidikan, ya. Nah, bagaimana kemudian untuk mensiasati, ya, apakah eksistensi atau keberlanjutan dari suatu lembaga pendidikan itu semua diperoleh dari keberadaan siswa, ya, dari bagaimana orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut, ya, itu adalah salah satu faktor utama, ya, sumber utamanya dari situ untuk bisa menjaga keberlanjutan dari sekolah. Tetapi ada satu hal juga yang mungkin saat ini bisa menjadi satu strategi bagi sekolah, ya, terutama sekolah yang memang masih membutuhkan bantuan, ya, di mana dalam hal ini juga pemerintah tentunya juga turut memperhatikan kebutuhan sekolah ini dengan memberikan bantuan semacam dana BOS, ya. Nah,
ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah ketika sekolah tersebut ingin mendapatkan dana BOS, ya. Nah, kehadiran dari siswa itu, ya, bagaimana orang tua mendaftarkan siswa ke sekolah, semakin banyak siswa masuk dan bisa memenuhi kuota sekolah untuk bisa mendapatkan dana BOS, maka ini adalah saling terkait. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini ada hal yang sifatnya take and give, ya, di mana satu dengan yang lain itu akan saling berpengaruh, dan tentunya di satu sisi sekolah juga harus menghadirkan kualitas pendidikannya, sementara di sisi yang lain juga sekolah juga harus bisa bertahan, ya, di saat era digitalisasi yang saat ini sangat tidak jelas ya situasinya, dan banyak terjadi gangguan ini dan itu, namun tetap mereka harus eksis dan sesuai tujuan awalnya, yaitu mengantarkan siswa didiknya mencapai titik di mana itu yang diharapkan oleh sekolah, oleh orang tua, dan oleh pemerintah. Seperti itu. Wah, benar sih Pak. Jadi kunci branding sekolah itu pada akhirnya agar sekolah tersebut dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya, agar banyak peminat yang mendaftar ke sekolah tersebut ya Pak. Lalu apa nih Pak langkah pertama yang harus dilakukan oleh sekolah tersebut untuk membangun branding? Oke, ada beberapa pendekatan ya, atau strategi yang dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan untuk bisa menjaga keberlanjutan operasional sekolahnya, ya. Dan kita juga paham bahwa sekalipun itu non-profit oriented, tetapi suasana persaingan yang ada atau berlangsung di antara lembaga pendidikan ini saat ini terlihat begitu sengit, ya. Betul. Ada sekolah yang membuka pendaftaran penerimaan siswa baru di mana peminatnya sangat banyak, bahkan bisa sampai over kuota. Tetapi di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain ternyata ada juga sekolah yang kekurangan peminat, ya. Dan kalau situasinya seperti itu, pada akhirnya dengan sendirinya si sekolah itu mau tidak mau harus tutup. Betul, ya. Pak. Nah, dengan melihat kondisi yang seperti itu, tentunya butuh hal-hal yang perlu dilakukan oleh sekolah untuk bisa mengantisipasi situasi tersebut, ya. Ada yang disebut dengan 5 jurus promosi di sini, ya. 5 jurus promosi yang pertama yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan adalah bangun awareness, ya. Bagaimana caranya membangun awareness ini, ya? Tentunya sekolah harus bisa membuat berita yang baik tentang sekolah tersebut, ya. Kemudian berita itu dipublish, ya, baik itu secara online maupun secara offline, ya. Itu yang kita kemudian kenal sebagai press release, ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melakukan, atau sekolah, ya, bisa melakukan roadshow, ya. Misal sekolah kita adalah suatu lembaga perguruan tinggi, ya, universitas. Tentu intake dari universitas ini adalah lulusan atau siswa alumni dari sekolah lanjutan atas, SMA atau SMK, ya. Si universitas ini bisa melakukan roadshow, ya, ke sekolah-sekolah tersebut, ya, untuk mempromosikan bagaimana situasi di universitas tersebut, menunjukkan apa sih yang menjadi value proposition dari si kampus tersebut, sehingga bisa menarik sebanyak mungkin calon peminat atau mahasiswa yang bisa masuk ke universitas tersebut. Baik Pak, berarti roadshow itu dalam rangka apa Pak, selain meningkatkan awareness? Ya, tentunya dalam rangka mencari siswa atau mahasiswa, ya, sekaligus juga melakukan promosi. Oh, dalam rangka mencari siswa ya Pak? Ya, betul, ya. Jadi mencari siswa, promosi, dan sebetulnya kampus atau sekolah juga bisa mengajak siswa-siswa, ya, dipilih ya nanti siswa tersebut, kemudian juga diajak untuk melakukan roadshow, ya, ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran atau target marketnya, ya, dengan harapan bahwa si sekolah tersebut juga bisa melihat bahwa oh iya, kampus atau sekolah ini juga memiliki prestasi yang ditunjukkan oleh perwakilan dari kampus tersebut, ya. Tadi di depan saya sudah sampaikan jurus pertama, jurus kedua. Nah, yang ketiga yang juga bisa dimanfaatkan oleh kampus atau sekolah adalah bisa mengoptimalkan peran referral dari wali siswa, ya, atau orang tua mahasiswa, ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua siswa, ya? Tentunya kita biasa sebutnya itu sebagai third party endorsements, ya, atau di dalam bahasa marketing biasa disebut sebagai word of mouth, ya, atau
informasi dari mulut ke mulut lah ya. Biasanya kan itu lebih dipercaya ya oleh sesama wali murid ya. Dan tentu dari pihak kampus atau sekolah biasanya suka memberikan reward ya, semacam reward dalam bentuk apapun lah yang bisa menarik perhatian dari wali siswa tersebut ya. Itu jurus yang ketiga ya. Kemudian jurus yang lainnya ini masih ada nih. Jurus yang keempat itu lakukanlah promosi. Ya, lakukan promosi ya melalui berbagai kanal promosi ya, baik itu melalui sosial media ya, bisa melalui siaran radio ya, televisi atau billboard dan lain-lain ya. Intinya adalah apapun yang menjadi keunikan dari sekolah atau kampus itu juga harus diinformasikan ke khalayak ramai yang menjadi target pasar dari si kampus atau sekolah tersebut. Seperti itu. Baik. Wah, mantap sekali nih Pak sarannya. Lalu Pak, kan di dalam marketing itu ada yang namanya direct message ya Pak. Kira-kira itu bisa nggak sih Pak kalau diterapkan di lembaga pendidikan? Oke, tentu sangat bisa sekali ya. Baik. Penggunaan direct message untuk membantu sekolah supaya bisa mempromosikan institusinya ke khalayak ramai ya. Dengan cara seperti apa? Tentunya di sini ada dua mekanisme yang biasa dilakukan ya. Yang namanya message itu kan bisa dilakukan melalui pesan, melalui contohnya sekarang lagi populer adalah menggunakan WhatsApp ya. Betul. Kemudian ada juga yang menggunakan email ya. Jadi semacam broadcasting seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara mengoptimalkan database yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut ya, dan bagaimana cara mengimplementasikannya ya. Itu yang kemudian menjadi satu hal yang harus dieksplor oleh lembaga pendidikan ya. Ada beberapa cara yang sebetulnya bisa dilakukan oleh sekolah ya. Tentunya pertama, setiap lembaga pendidikan baik itu kampus atau sekolah tentu memiliki prosedur atau proses penerimaan siswa atau mahasiswa baru ya. Dan pada saat proses tersebut tentu data ada yang disubmit ya, baik itu oleh calon mahasiswa ataupun calon siswa. Sehingga dari data itu sebetulnya bisa juga memberikan informasi ke kampus atau sekolah untuk sebetulnya bisa ditindaklanjuti bahwa data ini juga bisa memberikan nilai juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga pendidikan juga bisa memanfaatkan event-event yang dilakukan oleh kampus atau sekolah ya, di mana event-event itu atau misalkan juga bisa dilakukan promosi iklan dan lain-lain, di mana itu nanti akan mengundang partisipasi dari masyarakat atau siapapun yang memiliki concern terhadap lembaga pendidikan tersebut, dan pada akhirnya pihak-pihak tersebut juga akan menyampaikan data-datanya. Dan data-data ini sebenarnya bisa dianalisis ya, kalau kita kenal sekarang ini sebut dengan penambangan data atau data mining, yang data ini sebetulnya bisa memiliki nilai ya, manakala memang kita bisa mengeksplor untuk kebutuhan yang kita inginkan ya. Tentunya kalau lembaga pendidikan kan berharap bahwa informasi database ini juga bisa meningkatkan tingkat penerimaan siswa atau mahasiswa baru di kampus atau sekolah tersebut, seperti itu. Baik. Wah, mantap Pak Setiansah. Selain itu, apalagi nih Pak? Oke, jurus yang kelima ya, bagi lembaga pendidikan ya, apabila mereka ingin diminati oleh para calon siswa atau calon mahasiswa ya, tentunya ada satu yang penting sekali untuk dilakukan oleh sekolah, yaitu membangun keunggulan internalnya. Guru ya Pak? Guru itu salah satu ya. Baik. Jadi kalau kita bicara sumber daya itu kan ada dua, ada yang tangible, ada yang intangible ya. Nah, yang tangible itu salah satunya adalah guru. Nah, selain guru itu apa lagi? Ya, sekolah, lembaga pendidikan atau kampus itu juga butuh sarana dan prasarana ya. Jangan sampai nanti begini, brandingnya sudah dilakukan oke banget brandingnya, tetapi ternyata ketika para calon siswa atau mahasiswa ini datang ke kampus atau ke sekolah, ternyata situasinya tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Ya, tentunya nanti kan akan menjadi pertanyaan ya bagi para calon siswa, para orang tua, ini kok seperti ini, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ya. Nah, salah satu tips ya yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan, baik itu kampus maupun sekolah ya, di era digital ini ya, apalagi didorong dengan 2 tahun belakangan ini ada pandemi, adalah sebisa mungkin atau memang sudah seharusnya sekarang
setiap lembaga pendidikan itu mengimplementasikan yang namanya platform yang berbasis education technology, ya, atau semacam aplikasi yang bisa mendukung administrasi sekolah, tata kelola sekolah supaya menjadi lebih baik, ya. Salah satunya adalah sekolah atau kampus bisa menyediakan fasilitas untuk bisa mempermudah siswa, calon siswa, orang tua untuk bisa mendaftarkan siswa tersebut di kampus atau di lembaga pendidikan tersebut. Baik. Ya, nah dalam hal ini kita juga bisa memberikan salah satu contoh yang sangat baik, ya. Saat ini juga ada, ya, di industri education technology, ya, itu yang dilakukan oleh Pintro, di mana Pintro di dalamnya memiliki satu fitur yang menjadi unggulan. Salah satunya adalah proses penerimaan murid baru atau mahasiswa baru, ya, di mana di sana ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam satu fitur itu secara langsung, ya. Pertama dari mulai pendaftaran, kemudian juga pengiriman dokumen yang diminta oleh kampus atau sekolah, ya. Kemudian proses tesnya juga dilakukan di situ juga, ya. Ada pilihan kampus juga bisa menyelenggarakan proses tes itu baik secara manual di kampus yang dilakukan juga melalui fitur PMB-nya Pintro, ataupun misalkan bisa juga menggunakan mekanisme computerized based test. Jadi secara online yang bisa saja nanti di-arrange di sekolah dengan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, ataupun betul-betul 100% online itu si computerized based test itu, ya. Dan kalau memang itu masih belum cukup juga ada yang namanya video conference. Jadi kadang ada sekolah-sekolah atau kampus yang juga menyelenggarakan tes interview, ya. Kalau misalkan tidak bisa tatap muka secara langsung, ya paling tidak bisa difasilitasi melalui video conference, ya. Nah, selain itu si fasilitas ini juga itu juga bisa mengakomodir juga kebutuhan untuk melakukan pembayaran secara online, ya. Dan Pintro dalam hal ini menyediakan berbagai pilihan channel bayar, ya, yang memberikan fleksibilitas bagi orang tua untuk melakukan pembayaran sesuai dengan preferensi mereka. Apakah mereka mau menggunakan virtual account, mau menggunakan direct debit, mau menggunakan transfer manual, credit card, e-wallet, atau menggunakan retail mart, ya, kita buka semuanya di Pintro ini, ya. Nah, itu salah satu terobosan yang sebetulnya bisa diakuisisi oleh lembaga pendidikan juga, ya. Dan tidak stop sampai di pembayaran saja. Proses penerimaan murid baru atau mahasiswa baru ini juga nantinya itu juga akan membantu si pihak sekolah juga atau kampus untuk bisa menyelesaikan seluruh proses penerimaan tersebut sampai dengan siswa itu dinyatakan apakah diterima atau tidak diterima, sampai proses pendaftaran ulang, seperti itu. Oh ya, satu lagi lupa, ya. Jadi selain tadi ada proses PMB, ya, yang di proses akhirnya itu adalah berupa informasi kelulusan dari calon siswa atau calon mahasiswa yang kemudian ditindaklanjuti dengan daftar ulang, ya. Ada satu lagi sebetulnya hal yang bisa diambil manfaat, ya, dari keberadaan platform pendidikan tersebut, ya. Salah satunya adalah seperti tadi kan kita bicara mengenai database, ya. Database yang masuk pada saat proses PMB itu kemudian akan menjadi lebih bernilai ketika itu diolah, ya. Pintro ini memiliki fitur yang semacam CRM, ya, di mana data-data yang ada itu bisa diolah untuk kepentingan lembaga pendidikan, ya, tentunya untuk kepentingan seperti promosi dan lain-lain, di mana dari situ kan akan terlihat karakter dari pendaftar, karakter siswa yang masuk, kemudian juga kira-kira kedepannya ini akan pengaruhnya dampaknya ke lembaga pendidikan itu seperti apa, sehingga ini pun akan membantu pihak kampus atau pihak sekolah untuk bisa memposisikan lembaga pendidikannya itu akan seperti apa di industri pendidikan ini. Ya, jadi bermula dari data itu kemudian nanti akan memberikan input kepada lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan itu ke depannya itu akan seperti apa. Jadi ini memang manfaat dari data ini kalau menurut saya sih luar biasa sekali. Wah, benar itu Pak. Kadang ya, kita suka lihat nih Pak, iklan sekolah gitu. Tapi kok pas mau daftar, kenapa susah banget gitu? Harus offline, nggak bisa online. Kemudian juga persyaratannya repot, harus print-print persyaratan-persyaratan lainnya. Selain itu, kadang juga fasilitas sekolah juga nggak sesuai sama yang dipromosikan.
pada akhirnya membuat orang tua mundur dan tidak jadi mendaftar di sekolah tersebut. Jadi juga harus dibutuhkan usaha untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah juga ya Pak? Ya, betul sekali. Oke deh Pak Supiansa, terima kasih banget nih atas waktunya untuk mau sharing tips-tipsnya. Semoga Bapak Ibu Guru Sahabat Pintro dapat memahami dan mungkin mulai mempraktekkan tips-tips yang sudah diberikan oleh Pak Supiansa tadi. Terima kasih Pak Supiansa atas waktunya. Ya. Sampai bertemu lagi di episode Education Talk selanjutnya Sahabat Pintro. See you!